Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Hansa Mutiah dengan NIM 9321182119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran 4 tokoh cendekiawan. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS PMDI kelas E. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang Muhammad Arkaun. Pemikirannya adalah Rethinking Islam. Beliau memiliki 6 garis pemikiran yang diajukan untuk merekapitulasikan ilmu pengetahuan Islam dan mengkonfrontasikannya dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Hal itu yang mendasari pentingnya modernitas dilakukan bagi kemajuan pemikiran Islam. 6 garis pemikiran tersebut antara lain adalah: yang pertama, di dalam masyarakat, manusia menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah, yang dialih bentukkan menjadi sebuah tanda di mana sistem tanda itu ditampilkan melalui bahasa. Tanda-tanda tersebut merupakan persoalan yang radikal bagi ilmu pengetahuan yang kritis dan terkendali. Persoalan ini muncul mendahului berbagai usaha untuk menafsirkan wahyu. Kitab-kitab suci itu sendiri dikomunikasikan melalui bahasa-bahasa alami yang digunakan sebagai sistem tanda, dan telah diketahui bahwa setiap tanda merupakan lokus dari tindakan-tindakan konvergen yang berlaku di semua hubungan antara bahasa dan pemikiran. Yang kedua, semua hasil semiotik manusia dalam proses penampakan sejarah dan budaya merupakan sasaran dari perubahan sosial yang oleh Arkaun disebut sebagai historicity, dan sebagai artikulasi makna bagi alat sosial dan budaya. Teks Al-Quran juga merupakan sasaran dari historicity. Dengan demikian, tidak ada akses dari keberadaan historis kita terhadap fenomena absolut di luar fenomena dunia wilayah kita. Yang ketiga, terdapat berbagai tingkatan dan bentuk nalar yang berinteraksi dengan angan-angan sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam ketegangan antara logos atau kalam yang diperdebatkan dengan mitos, yaitu kalam yang tidak dapat dipertanyakan, simbol dengan konsep, metafora dengan realitas, makna zahir dan makna batin pada syariah Islam. Yang keempat, diskurs sebagai artikulasi ideologis tentang realitas, bagaimana yang dipersepsikan dan digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berkompetisi, datang mendahului iman yang diekspresikan, ditemukan dan diaktualisasikan di dalam dan melalui diskurs. Yang kelima, adanya krisis legitimasi, di mana sistem legitimasi yang dikemukakan oleh ilmu usul ad-din dan usul al-fiqh sudah tidak memiliki relevansi historis lagi. Yang keenam, pencarian terhadap makna tertinggi bergantung pada pertanyaan radikal mengenai relevansi dan eksistensi sebuah makna tertinggi tersebut. Menurut Arkaun, kita punya tanggung jawab terhadap terwujudnya nalar kritis. Nah, pemikiran Arkaun berusaha memperkenalkan pendekatan hermeneutika sebagai metodologi kritis untuk memunculkan informasi ataupun makna dan pemahaman pada suatu teks. Hal ini sedikitnya berbeda dengan jalan awal ketika menggunakan tafsir, di mana ada alat-alat yang digunakan untuk memaknai sebuah teks. Maka kita harus menelaah kembali apakah hermeneutika ini sesuai dengan jalan Islam. Setelah kita memahami buah pemikiran beliau, relevansinya untuk pendidikan Islam adalah: yang pertama, integrasi unsur-unsur modern dalam pengembangan konsep dan praktis pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum melalui pengembangan kurikulum terpadu di lembaga pendidikan Islam. Tokoh yang berikutnya adalah Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau membawakan pemikiran tentang Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu pengetahuan diterangkan oleh beliau sebagai pembebasan akal dan bahasa manusia dari magis, mitologis, animisme, nasionalisme buta, dan penguasaan sekularisme. Islamisasi tidak lain adalah proses pengembalian kepada fitrah yang bertujuan untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar yang demikian menyesatkan. Sebaliknya, dengan ilmu, seseorang muslim diharapkan akan semakin bertambah keimanannya. Setidaknya ada 5 konsep yang mengawali gagasan Islamisasi ilmu menurut Naqib, yakni yang pertama, gagasan tentang manusia.
Manusia terdiri dari dua substansi, yakni jiwa dan raga yang berwujud badan dan roh, atau dan bahasa lain jasmaniah dan ruhaniyah. Sebelum berbentuk jasmani, manusia telah mengikat janji akan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dengan berlandaskan kepada kepatuhan dan penyerahan diri, maka manusia akan mencapai kesadaran bahwa segala potensi yang dimiliki harus diarahkan sebagai bentuk penyembahan kepada pencipta semesta. Jadi, hidup manusia di dunia ini tidak lain bertujuan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Kedua, gagasan tentang definisi dan makna pendidikan. Dalam istilah Islam, pendidikan dikenal melalui 3 term, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Hal atas cenderung lebih memakai ta'dib daripada istilah tarbiyah maupun taklim. Menurutnya, ta'dib lebih cocok digunakan dalam pendidikan Islam karena berasal dari kata adaba yang mempunyai arti mendidik, kehalusan budi, kebiasaan yang baik, akhlak, dan sebagainya. Dalam struktur konseptual, term ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan penyuluhan yang baik. Masalah mendasar pendidikan Islam selama ini adalah hilangnya nilai-nilai adab dalam arti yang luas. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab. Inti dari pendidikan itu sendiri adalah pembentukan watak dan akhlak yang mulia. Ketiga, gagasan tentang tujuan pendidikan. Nakwib menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia paripurna yang baik secara universal atau insan kamil, suatu tujuan yang mengarah pada 2 dimensi, yakni sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai Khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Yang keempat, gagasan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diformulasikannya adalah mengintegrasikan ilmu dalam sistem pendidikan Islam. Artinya, Islam harus menghadirkan dan mengajarkan dalam proses pendidikannya tidak hanya ilmu agama tetapi juga rasional, intelek, dan filosofis. Saat ini, ilmu masih dipandang secara dikotomis sehingga tidak ada integrasi ilmu yang seharusnya diwujudkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan dan bernuansa Islami. Yang kelima, gagasan tentang ilmu. Nakwib mendefinisikan ilmu dari sudut epistemologi sebagai sampainya makna sesuatu pada jiwa dan sampainya jiwa pada sesuatu. Makna ini ditentukan oleh pandangan Islam tentang hakikat dari kebendaan sebagaimana yang diproyeksikan oleh sistem konseptual Al-Quran. Nakwib mengklasifikasikan ilmu menjadi 2, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Berdasarkan buah pemikiran Nakwib al-atas, relevansinya pada masa kini adalah umat Islam sekarang telah berada pada masa kontemporer yang dimana orang-orang Islam harus mempunyai kesadaran pluralitas terhadap suatu keadaan dengan dasar bahwa adanya sikap independen dengan realitas yang terjadi dan keadaan lokal dan juga global. Karena disitulah muncul apa yang dinamakan Islamisasi ilmu yang merangkum model-model catching up, redefinisi, reinterpretasi, revaluasi, fondasi, analisasi, dan Islamic scientist. Kemudian dengan model tadi harus mengandung nas, akal, realitas, interdependensi, dan juga dinamika. Hal itu dilakukan untuk mencapai kehidupan yang sejalan antara perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sains yang relevan dengan perkembangan zaman yang ada pada era kontemporer ini. Tokoh yang ketiga yang kita bahas adalah Harun Nasution dengan pemikirannya mengenai Islam rasional. Konsepsi ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam yang lebih awal, yaitu perubahan paradigma Islam tradisionalis menuju paradigma Islam rasionalis. Harun Nasution menggunakan istilah Islam rasional, namun ide pembaruan tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlunya mengkaji kembali ajaran Islam agar dengan menggunakan nalar rasional yang Islamis, umat Islam mampu menjawab dan merespon perubahan globalisasi dan mampu mengejar ketertinggalan. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi model pemikiran Harun Nasution, yaitu yang pertama, ide tentang kemajuan. Ini merupakan kebalikan dari pandangan kejumutan atau statisnya pemikiran tentang Islam. Yang kedua, koeksistensi antara wilayah absolut tekstual, qot'i, dan relatif kontekstual, yaitu zonni, sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam.
Yang ketiga, perlawanan entitas secara oposisi biner antara rasional dan tradisional. Menurut Harun, kalau ingin merubah masa depan, maka yang diformat ulang adalah cara berpikirnya. Metode berpikir rasional menyangkut cara kerja epistemologi. Pembaruan Islam yang ditawarkan oleh Harun Nasution bukan hanya terletak pada upaya untuk membangkitkan kembali kejayaan umat Islam, tetapi mendorong agar umat mampu menjawab dan merespon perubahan sosial. Beliau mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu telah terjadi reduksi dan distorsi fundamental terhadap ajaran Islam sehingga umat Islam lemah dalam mengelola kebinekaan. Akibat lain dari terdistorsinya ajaran Islam ialah salah dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya fleksibel, lentur, dan dinamis, serta memiliki ruang berubah menjadi statis, sempit, fanatik, dan banyak konflik serta truth claim. Dengan begitu, pemikiran yang ditawarkan relevan dengan masa kini. Tokoh terakhir yang kita bahas ialah Amin Abdullah dengan pemikirannya terkait integrasi interkoneksi keilmuan. Keilmuan interkonektif yang digagas beliau menegaskan bahwa bangunan keilmuan apapun, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri to be single entity. Ilmu agama dan ilmu sekuler saling bertegur sapa, saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian, ilmu agama tidak lagi berkutat pada teks-teks klasik, tetapi juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer. 3 wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni natural science, social science, dan humanities, saling terkait. Proyek integrasi interkoneksi merupakan jawaban atau respons terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini, yang dikarenakan terpisahnya ilmu umum dan ilmu agama, di mana dipahami seakan ada jarak di antara keduanya. Proyek integrasi interkoneksi merupakan jawaban untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi. Jadi hal ini relevan dengan masa kini, di mana yang terjadi selama ini adalah dikotomi yang cukup tajam antara keilmuan sekuler dan agama. Keduanya seolah mempunyai wilayah yang terpisah antara satu dengan yang lain. Paradigma integrasi interkoneksi secara konseptual memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan Islam, di mana dialog antar disiplin keilmuan semakin memperkuat keilmuan Islam itu sendiri dalam menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.